Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Ma'asyiral muslimin jamaah Masjid Al-Amin hafizakumullah. Alhamdulillah kita kembali diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir dalam rangka kita beribadah sholat, dan kita lanjutkan dengan kajian rutin kita dari Kitab Tauhid. Yang insyaallah malam hari ini tema yang akan kita bacakan adalah tentang bab ma jaa fi dzabhi li ghairillah, bab tentang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, perkara menyembelih ini dihadirkan di dalam materi tentang tauhid, karena menyembelih adalah bagian daripada ibadah, di mana syarat ibadah seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dilakukan dengan mentauhidkan Allah. Dan mentauhidkan Allah itu hakikatnya adalah ikhlas di dalam melakukan ibadah, dan terutama ibadah yang kaitannya dengan menyembelih. Jamaah sekalian, menyembelih untuk selain Allah maksudnya adalah bisa saja orang menyembelih untuk mengagungkan makhluk-makhluk selain Allah Subhanahu wa taala, seperti menyembelih untuk malaikat, menyembelih untuk wali, menyembelih bahkan untuk nabi, menyembelih untuk berhala, menyembelih untuk pohon, menyembelih untuk gunung, menyembelih untuk penghuni laut, penghuni sawah, dan lain sebagainya. Ini maksud daripada tema kita, yaitu menyembelih dalam rangka diniatkan ibadah mengagungkan selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun menyembelih hewan dalam rangka menjamu orang atau menjamu tamu, ya, ada tamu besar datang lalu kita sembelih kambing misalkan, maka memang ini menyembelih untuk orang besar, untuk selain Allah, tapi maksudnya bukan mengagungkan orang itu atau beribadah kepada orang itu, tapi untuk jamuan orang itu. Maka menyembelih ada dua macam, menyembelih untuk menyembelih selain Allah dan dua macam, menyembelih selain Allah untuk jamuan, dan menyembelih untuk selain Allah sebagai ibadah dan ta'zim, pengagungan. Kalau menyembelih untuk selain Allah sebagai jamuan, maka ini tidak masuk dalam kategori yang dilarang, seperti menyembelih hewan, kambing, ayam, atau sapi dalam rangka untuk memuliakan tamu, untuk menjamu tamu besar, maka itu tidak mengapa. Tapi kalau menyembelih ya, diniatkan untuk ibadah dan mengagungkan makhluk tertentu atau orang tertentu atau zat tertentu selain Allah Subhanahu wa taala, dan cirinya biasanya setelah disembelih, menyembelihnya di hadapannya dan ditinggal. Menyembelih di hadapan sesembahan itu kemudian ditinggal di depannya, ini diantara ciri menyembelih selain Allah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu bagian daripada syirik. Dan dalil yang pengarang hadirkan untuk menunjang daripada larangan menyembelih hewan untuk selain Allah sebagai bentuk pengagungan dan ibadah adalah firman Allah di dalam surat Al-An'am ayat 162 dan 163, ketika Allah berfirman, Qul inna salati wa nusuki
wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Al-An'am 162 sampai 163. Kul katakanlah wahai Muhammad, Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan kepada umatnya, inna sholati, sesungguhnya sholatku. Sholatku, sholat Nabi Muhammad SAW, dan tentu juga diperintahkan oleh dikatakan oleh seluruh umatnya, dan seluruh umatnya harus mengatakan inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan kurbanku, ya, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Syahidnya, letak pengambilan dalilnya adalah pada kata nusuki wa nusuki. Inna sholati, sesungguhnya sholatku. Sholat disebut sendiri oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun ibadah itu bukan hanya sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji, juga ibadah. Tapi disebut sendiri sholat, dan seringkali Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut ibadah itu dengan sholat sebagai lambang seluruh ibadah, karena dia a'lal ibadah al-badaniyah. Dia melambangkan ibadah fisik, ibadah badan, ibadah raga yang tertinggi. Ibadah raga yang tertinggi, yaitu sholat. Dan juga melambangkan ibadah yang berkaitan dengan hubungan seorang hamba dengan Tuhannya, yaitu sholat. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut sholat saja, sesungguhnya yang dimaksud bukan hanya sholat. Ibadah-ibadah yang lainnya pun harus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebut sholat saja karena dia menjadi ikon semua ibadah. Dia adalah ibadah tertinggi yang berkaitan dengan ibadah raga. Adapun wa nusuki dan kurbanku, ini disebut sendiri oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai lambang ibadah harta yang tertinggi. Berkorban, bersedekah, berzakat, itu lambang ibadah yang berkaitan dengan harta. Dan seringkali dalam Al-Quran Allah itu gandeng sholat dengan zakat atau sholat dengan berinfak. Seperti ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati sifat orang bertakwa, dzalika kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran itu hidayah bagi orang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata, dan mendirikan sholat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan yang menginfakkan sebagian yang kami rezekikan kepada mereka. Itu ciri orang bertakwa. Hanya disebut ibadah, mendirikan sholat, dan menginfakkan sebagian rezekinya. Padahal ibadah itu banyak. Ibadah yang berkaitan dengan raga itu juga banyak selain sholat. Ibadah yang berkaitan dengan mengeluarkan harta juga banyak selain berinfak. Tapi disebutkan di sini sebagai lambang. Kalau sholat sebagai lambang ibadah fisik, ibadah raga, ada infak, ya disebut sebagai lambang ibadah harta. Sama seperti dalam ayat ini, inna sholati wa nusuki, sesungguhnya sholatku dan nusukku, yaitu korbanku. Aku menyembelih hewan untuk korban, maka korbanku. Nah, disebut sholat dan korban saja di sini. Sholat sebagai lambang ibadah raga, dan berkorban itu lambang ibadah harta. Orang mengeluarkan hartanya berupa hewan korban untuk disembelih. Inna sholati, sesungguhnya sholatku dan korbanku itu, ya, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, harus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak boleh itu yang lain. Wa nusuki, di sini letak dalilnya, yaitu pengorbananku, korbanku itu harus lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika sholat semua orang sepakat harus untuk Allah, nggak boleh orang sholat untuk selain Allah. Meskipun gerakannya adalah gerakan sholat, bertakbir diakhiri dengan salam, tapi ketika awal takbir niatnya untuk selain Allah, maka itu tidak disebut sholat, tidak sah sholatnya. Orang ketika takbir awal niat itu bukan untuk Allah, tidak sah sholatnya. Ya, rukun sholat
dan menjadi rukun semua ibadah pertama itu niat. Untuk siapa dia niat? Dan rukun sholat itu adalah harus niat pertama untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau pertama sebelum takbir itu niatnya selain Allah, tidak disebut sholat dan tidak sah sholatnya, harus diulang. Maka seperti itu pula wa nusuki, korbanku harus untuk Allah juga, dan digandeng dengan sholat untuk menunjukkan bahwa korban itu juga ibadah. Sebagaimana sholat itu ibadah, maka korban juga ibadah. Kaidahnya adalah ketika Allah Subhanahu Wa Taala itu menggandeng perkara-perkara itu dengan dan, maka itu menunjukkan perkara-perkara itu status dan posisinya sama. Sholat digandeng dengan korban, maka biasanya seperti menunjukkan status dan posisinya sama. Sebagaimana sholat itu ibadah, maka korban itu juga ibadah. Sebagaimana sholat hanya harus untuk Allah Subhanahu Wa Taala saja, maka berkorban juga harus untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak penting bagi Allah Subhanahu Wa Taala fisik korbannya itu, barang korbannya itu. Tapi yang penting bagi Allah adalah bagaimana orang berkorban itu benar-benar ikhlas untuk Allah. Gak ada manfaat bagi Allah orang itu berkorban kambing atau berkorban sapi, gak ada manfaatnya bagi Allah. Gak ada yang nyampe bagi Allah kepada Allah. Darahnya yang nyampe, dagingnya yang nyampe. Yang diinginkan oleh Allah hanyalah keikhlasan, ketauhidan hamba ketika berkorban itu. Makanya Allah mengatakan la yanalallaha luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa. Tidak akan sampai kepada Allah darah daging daripada korban, juga darah daripada korban. Gak nyampe kepada Allah. Dan Allah juga gak butuh darahnya, gak butuh dagingnya. Tapi yang ingin Allah kehendaki dari hamba ketika berkorban adalah apa? Ketakwaannya itu. Yaitu seorang hamba ketika berkorban ikhlas karena Allah, mentauhidkan Allah, mengisahkan Allah di dalam korban itu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Manusia tidak diperintahkan untuk beribadah kecuali ibadah dengan ikhlas, mentauhidkan Allah. Jadi ibadah secara zatnya nggak penting bagi Allah. Gerakan-gerakan fisik ibadah nggak penting bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang paling penting adalah mukhlisnya, ikhlasnya. Maka mukhlisin di sini redaksinya dibuat oleh Allah sebagai hal, menjelaskan keadaan orang beribadah. Jadi gerakan ibadahnya nggak penting bagi Allah, tapi keadaan kondisi orang dan ketika beribadah itu yang paling penting bagi Allah. Yang diperhatikan oleh apa? Mukhlisin, ikhlas. Manusia tidak diperintahkan untuk beribadah sekedar untuk jungkir balik, tapi Allah memerintahkan manusia untuk beribadah agar ikhlas. Ikhlasnya ini yang dituju oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika memerintahkan manusia untuk beribadah itu. Makanya ulama ketika ditanya lebih berat mana timbangannya di sisi Allah, ibadah fisik apa ibadah hati? Maka ulama selalu mengatakan ibadah hati lebih tinggi dan lebih berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Orang mungkin berkorban dengan korban yang paling besar, sapi misalkan, atau onta. Tapi ketika tidak diiringi dengan ibadah bahan hati berupa ikhlas, mentauhidkan Allah, nggak diterima oleh Allah. Bukan hanya nggak diterima, bahkan dia berdosa karena dia melakukan ibadah tidak ikhlas untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dosa. Dan minimal syirik kecil. Orang beribadah orientasinya bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala, karena selain Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang meskipun telah berkorban dengan korban yang paling besar sekalipun, tapi terpleset dalam masalah amal hatinya, gak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan di dalam Islam itu orang sudah mengamalkan amalan tertinggi di dalam Islam, jihad. Jihad itu amalan tertinggi dalam Islam. Tapi kalau tidak ikhlas, malah jihadnya itu mengantarkan dia ke neraka.
Sebagaimana dalam hadis yang sering diulang-ulang, Rasulullah SAW mengatakan, ya, awalun nasi yuqdu alaihi yawmal qiyamati thalatha. Ada 3 golongan manusia yang pertama kali diadili dan pertama kali dijebloskan ke neraka. Pertama kali diadili, pertama kali mencicipi api neraka. Ternyata mereka ini bukan pendosa, bukan pezina, bukan pembunuh, bukan perampok. Ya. Tapi ternyata kata Rasulullah, orang pertama yang diadili dan pertama dimasukkan ke neraka itu adalah rajulun ustusyhidah, orang yang mati syahid, mati dalam perang. Dan perang jihad itu adalah ibadah amal Islam tertinggi yang sering disebut oleh ulama di ruwatu sanad Islam, puncak ajaran Islam. Karena tidak semua manusia bisa sampai ke amal ibadah ini. Tidak semua manusia berani untuk mempersembahkan jiwanya. Sehingga ketika orang berani mempersembahkan jiwanya untuk amal ini, maka dia telah mencapai amal Islam tertinggi. Tapi kalau orang meskipun sudah mentok sampai ibadah tertinggi, amal tertinggi dalam Islam, lalu dia terpleset di dalam niatnya, terpleset di dalam tauhidnya, di dalam keikhlasannya, maka justru amal yang tertinggi di dalam Islam itu bukan mengantarkan dia ke surga, tapi malah menyebabkan dia masuk ke neraka. Jadi hamba itu ketika diadili oleh Allah Subhanahu wa taala ditanya, untuk apa nikmat yang aku berikan kepadamu? Dia berkata, qataltu, aku berperang ya Allah. Fiman qataltu, siapa kamu berperang? Fika, untukmu ya Allah. Kata Allah, kadzabta, kamu bohong. Inna qatalta liqal annaka mujahid. Kamu berperang semata-mata biar dikatakan kamu itu seorang mujahid. Kamu berperang biar dikatakan semata-mata kamu itu pemberani. Maka dia dicopot mukanya oleh malaikat dan dimasukkan ke neraka dari mukanya. Jadi dijauhkan dari mukanya, tersungkur. Padahal dia mengamalkan amalan fisik, amalan raga tertinggi dalam Islam, tapi karena terpleset dalam amalan hatinya, yaitu tidak mentauhidkan Allah, justru amal itu mengantarkannya ke neraka. Maka ini pentingnya ketika kita berkorban, ya, menyembelih hewan, apakah bentuknya kurban Idul Adha atau bentuknya haji bagi orang yang umrah atau haji, ya. Haji terutama ketika dia harus bayar haji karena hajinya haji tamattu atau haji qiran kan harus bayar haji, menyembelih kambing. Nah, itu harus untuk Allah Subhanahu wa taala. Atau akikah, itu bagian daripada berkorban juga secara umum, maksud anak kurban juga harus untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, maka berarti pelanggaran di dalam tauhid dan itu adalah syirik. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Jadi salatku, pengorbananku atau korbanku, hidup matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, la syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Murni semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak menyatukan sama sekali dengan siapapun, ya. Wa ana awwalul muslimin, kata Rasulullah SAW, dan aku adalah orang muslim yang pertama. Maksudnya adalah orang muslim pertama dari umatnya Nabi Muhammad SAW, bukan orang muslim pertama dari seluruh manusia. Kalau dari seluruh manusia sebelum Nabi Muhammad sudah ada yang muslim, tapi yang dimaksud dengan awalul muslimin, muslim yang pertama di sini, muslim pertama di kalangan umat Nabi Muhammad SAW. Sebagian ulama tafsir menafsirkan muslim pertama di sini maksudnya adalah muslim yang paling sempurna yang pertama. Kalau tafsir yang kedua ini mencakup seluruh manusia dari sejak Nabi Adam. Nabi Adam muslim juga, ya, karena ajarannya sama, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Muhammad adalah muslim yang paling sempurna. Paling sempurna keislamannya, ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu berdasarkan tafsir yang kedua. Jadi berkorban harus untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang kedua atau nas yang kedua yang beliau hadirkan untuk menopang tema menyembelih selain Allah, untuk selain Allah Subhanahu wa taala adalah surat Al-Kautsar ayat 2. Allah mengatakan fasholli li rabbika wanhar.
Fasholli maka sholatlah, inna a'tainakal kautsar, sungguh kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Allah bilang atau mengatakan kepada Nabi Muhammad, kami telah memberikan nikmat yang banyak kepada kamu Muhammad, maka fasholli, sholatlah kamu, li rabbika wanhar, untuk Tuhanmu, dan berkorbanlah, menyembelihlah. Maksudnya menyembelihlah untuk Tuhanmu. Fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah untuk Tuhanmu dan menyembelihlah. Meskipun tidak ada kata-kata untuk Tuhanmu setelah ini, setelah menyembelihlah, tapi maksudnya sama. Karena biasanya tidak diulang, jar majrur tidak diulang lagi, biasanya satu kali saja disebutkan. Dan ini untuk kesempurnaan sebuah kalam. Jadi fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah untuk Tuhanmu, ikhlas karena Tuhanmu, wanhar, dan menyembelih pula ikhlas karena Tuhanmu, bukan karena yang lainnya. Dan ayat ini kan menjadi dalil disyariatkannya kurban. Itu ayat ini di antara dalilnya selain hadis. Jadi fasholli li rabbika wanhar, untuk Tuhanmu wanhar, dan sembelihlah. Jadi didulukan li rabbika wanhar, katakanlah fasholli ini tidak ada, maka itu artinya hanya untuk Tuhanmu kamu itu menyembelih. Dan ini menunjukkan pembatasan, kamu hanya untuk Allah ketika kamu menyembelih, bukan untuk yang lainnya. Dan ini lebih kuat daripada li rabbika itu diakhirkan. Kalau didulukan itu lebih kuat, dan itu menunjukkan al-hasr, pembatasan. Sama seperti iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Allah tidak mengatakan na'budu iyyaka, kami menyembah kepadamu, bukan, tapi kepadamu kami menyembah. Itu beda maknanya. Kalau kami menyembah kepadamu, itu tidak ada makna pembatasan. Bisa saja kami menyembah kepadamu, tapi juga menyembah yang lain. Tapi kalau iyyaka na'budu, hanya kepadamu, ada kata hanya, ada makna hanya, ada pembatasannya. Jadi hanya kepadamu kami menyembah. Jadi kalau iyyaka na'budu, itu kami hanya menyembah kepadamu, tidak menyembah yang lain. Jadi lebih kuat didahulukan objeknya daripada kata kerjanya. Itu dalam bahasa Arab, dan itu dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala, li rabbika wanhar, hanya untuk Tuhanmu, wanhar, kamu menyembelih. Untuk memberikan pemahaman pada kita bahwa kita harus menyembelih semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muallif pengarang juga berdalil dengan hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari Ali radhiyallahu anhu, ia berkata, haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimat. Nabi menyampaikan kepadaku 4 kalimat. Kalimat pertama adalah la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Yang kedua, la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Yang ketiga, la'anallahu man awa muhditsan. Allah melaknat orang yang melindungi orang yang melakukan kejahatan, orang yang melakukan kemaksiatan, dilindungi. Allah melaknat orang itu. Dan yang keempat, la'anallahu man ghayyara manaral ardi. Allah melaknat orang yang merubah batas tanah. Ini ada 4 kejahatan yang Rasulullah sebutkan. Dan yang disebutkan pertama, semuanya adalah dilaknat oleh Allah. Semua kejahatan ini pelakunya dilaknat oleh Allah. Laknat itu artinya apa? Allah jauhkan dari rahmatnya. Manusia kalau sudah dijauhkan dari rahmatnya, semua hidupnya itu susah. Penuh cobaan, penuh ujian, semuanya susah, tidak ada kemudahan. Allah tidak sayang lagi. Bahkan meskipun dia punya harta, kalau Allah tidak sayang, dicabut semuanya itu keberkahannya. Maka kata-kata laknat itu berat. Kalau sampai Allah melaknat seorang hamba itu berat sekali. Maka kejahatan 4 dalam hadis ini, pelakunya semuanya dilaknat oleh Allah. Dan yang pertama disebut adalah kejahatan apa? Yaitu kejahatan menyembelih untuk selain Allah. Itu lebih berat ketimbang melaknat orang tua. Orang menyembelih niatnya untuk selain Allah,
itu kejahatannya lebih berat ketimbang orang melaknat kedua orang tuanya. Buktinya apa? Rasulullah sebutkan lebih dulu. Ini kaidah. Kalau Rasul menyebutkan perkara-perkara atau dosa-dosa, yang disebut pertama itu artinya dia yang paling tinggi. Seperti ketika Rasul menyebutkan dosa-dosa besar, maka yang disebutkan pertama itu yang paling besar, yaitu al-isyraku billah. Maukah kalian aku kabarkan kepada kalian dosa besar yang paling besar? Maka disebutkan urutannya yang pertama adalah al-isyraku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ukul walidain, baru setelah itu yaitu berdurhaka kepada dua orang. Seringkali disebut pertama itulah yang paling besar. Maka 4 dosa, 4 kejahatan dilaknat oleh Allah disebutkan Rasulullah dalam hadis ini. Yang pertama disebutkan adalah orang menyembelih untuk selain Allah. Itu didahulukan atas orang melaknat orang tuanya. Didahulukan atas orang melaknat, didahulukan atas orang yang melindungi orang melakukan kejahatan, dan didahulukan atas orang yang suka merubah ukuran tanah atau mencuri tanah orang. Bayangkan ya sekalian, apa yang menyebabkan kejahatan pertama ini menjadi kejahatan tertinggi, yaitu menyembelih? Karena ada pelanggaran tauhid. Kalau mencela melaknat kedua orang tua bukan pelanggaran tauhid. Kalau melindungi pelaku kejahatan bukan pelanggaran tauhid. Kalau merubah ukuran tanah, batas-batas tanah biar tanahnya lebih luas, tanah tetangganya biar menyempit, itu pencurian, perampokan tanah orang. Ya. Itu bukan pelanggaran tauhid. Tapi kalau menyembelih niatnya untuk selain Allah, itu pelanggaran tauhid. Semua pelanggaran kalau kaitannya dengan melanggar tauhid itu menjadi pelanggaran tertinggi. Kenapa? Syirik itu tidak diampuni oleh Allah. Syirik itu dosa besar. Sebagaimana membunuh, sebagaimana riba, sebagaimana judi, sama-sama dosa besar. Tapi kenapa syirik menjadi dosa besar terbesar? Karena syirik pelanggaran tauhid. Semua pelanggaran kalau menyentuh masalah tauhid menjadi tertinggi, pelanggaran tertinggi. Karena tauhid itu ya, adalah perkara yang paling penting, ibadah tertinggi dalam Islam. Maka ketika melanggar, maka pelanggarannya pun menjadi pelanggaran tertinggi. Maka kita harus hati-hati. Masalah menyembelih menjadi pelanggaran tertinggi gara-gara menyembelihnya untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara dia melanggar tauhid di dalam menyembelih. Memberikan pemahaman kepada kita betapa pentingnya tauhid, betapa pentingnya kita juga harus perhatian dan hati-hati, waspada, jangan sampai kita melanggar ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, kejahatan pertama yang dilaknat oleh Allah. Kata la'an Allah, melaknat, Nabi yang mengatakan Allah melaknat itu bisa 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah informasi dari Nabi bahwa Allah melaknat, maka itu sebuah kepastian. Sudah terjadi laknat Allah kepada orang-orang ini. Bisa bermakna Nabi mendoakan. Dari la'an Allah, semoga Allah melaknat. Bisa 2 makna kata para ulama. Jadi mana pertama, informasi bahwa Allah melaknat orang-orang ini yang melakukan 4 kejahatan ini. Mana kedua adalah Nabi mendoakan agar Allah melaknat pelaku 4 kejahatan ini. Dua-duanya berat. Kalau pertama informasi yang menyebutkan bahwa Allah sudah melaknat, ya itu berat juga. Pasti berarti Allah sudah pasti melaknat 4 kejahatan, pelaku 4 kejahatan ini. Kalau makna kedua, Nabi mendoakan agar Allah melaknat pelaku 4 kejahatan ini juga berat. Karena doa Nabi mustajab. Pasti diijabah oleh Allah, dijawab oleh Allah, dikabulkan oleh Allah. Nabi mendoakan orang yang menyembelih untuk selain Allah, semoga Allah melaknat dia, melaknat orang itu. Maka pasti Allah akan melaknat, karena Nabi, Allah tidak mungkin menolak doa Nabinya. Yang kedua, la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Nabi ditanya, bagaimana? Bagaimana mungkin seorang anak itu melaknat kedua orang tuanya ya Rasulullah? Mungkin. Caranya apa? Yasubbu abar rajul fayasubbu abahu, kata Rasulullah. Dengan cara seorang anak melaknat orang tua temannya.
Kalau ada anak, orang tuanya dilaknat oleh orang lain, oleh temannya, pasti dia akan balas, dia melaknat orang tua teman yang melaknat itu, yang melaknat orang tuanya, dibalas. Jadi tidak harus anak langsung melaknat orang tuanya, kata Rasulullah. Seorang anak melaknat orang tua temannya itu sama dengan melaknat orang tuanya sendiri. Kenapa? Karena pasti orang lain itu akan membalas dengan melaknat orang tua yang melaknat anak yang melaknat tadi itu. Atau kalau tidak dibalas dengan melaknat orang tua temannya, itu hukumnya sama dengan melaknat orang tuanya sendiri. Sama beratnya. Apalagi benar-benar melaknat orang tuanya, dan itu tidak mungkin, mustahil seorang anak melaknat orang tuanya. Ya meskipun bisa terjadi ya. Baru-baru ini ada informasi di berita, anak menikam bapak, ibu, dan neneknya. Luar biasa. Jadi mungkin juga ternyata. Yang ketiga, la'anallahu man awa muhditsan. Di antara maknanya adalah Allah melaknat orang yang melindungi pelaku kejahatan, pelaku maksiat. Ada pelaku kejahatan, pelaku maksiat dilindungi atau dibantu biar melakukan maksiat itu, maka Allah melaknat. Ada orang yang niatnya mau mencuri, dibantu. Sudah dia mau mencuri, dipilih lagi jadi pemimpin. Nah, itu hukumannya apa? Dalam hadis Rasulullah ini, dalam hadis riwayat Muslim ini, Allah akan melaknat orang yang membantu orang yang akan melakukan kejahatan. Sudah tahu biasanya korupsi, masih dipilih saja misalnya. Itu sama dengan membantu dia untuk melakukan kejahatan terus. Sudah tahu agamanya gak jelas, ya, agamanya gak jelas. Bahkan ya seperti itulah, ada ritual-ritual yang syirik, tapi masih dipilih. Kita takut kita sama dengan orang yang membantu orang lain melakukan kesyirikan dan akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah la'anallahu man ghayyara manarul ardi. Semoga Allah melaknat orang yang merubah batas tanah. Suka merubah batas tanah, mencuri tanah saudaranya. Tidak harus dengan mana sebenarnya. Bisa juga dengan cara apa? Memalsukan sertifikat. Berapa banyak di negeri kita ini, di wilayah kita ini, orang beli tanah, ada sertifikatnya, ternyata setelah dibeli, datang orang membawa sertifikat yang lain. Itu selalu terjadi. Dan ancamannya dalam hadis adalah Allah akan melaknat orang yang seperti itu. Dan Rasulullah mengatakan dalam hadis lain, man yaqta'u ashibran minal ardi dzulman awwaqahu min sab'i aradin. Barang siapa yang mencuri sejengkal saja tanah saudaranya dengan cara zalim, tidak benar, maka tawwaqahu min sab'i aradin. Allah akan menghimpitnya dengan 7 lapis bumi. Dihimpit dia. Dan dihukum dengan dihimpit, dijepit dengan 7 lapis bumi. Satu bumi aja berat, apalagi ini dihimpit dengan 7 bumi. Maka ini dosa besar. Ini semua dosa besar. 4 yang disebutkan Rasulullah itu dosa besar semuanya. Tapi yang paling besar adalah yang pertama, karena ada pelanggaran tauhidnya. Sebesar-besarnya dosa selama tidak ada pelanggaran tauhidnya, nah, maka insya Allah diampuni Allah. Masih ada kemungkinan diampuni Allah. Tapi kalau sudah ada pelanggaran tauhidnya, nah ini yang tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang menyembelih hewan murni untuk berhala, untuk selain Allah, maka ini syirik, dan syirik itu tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa-dosa apapun, sebesar apapun, yang penting bukan syirik, bagi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mencuri tanah saudaranya masih mungkin diampuni oleh Allah. Melindungi orang yang berbuat kejahatan masih, atau membantu orang yang melakukan kejahatan masih mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencela atau mencaci atau melaknat kedua orang tua masih mungkin dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala jika Allah menghendaki, apalagi hamba itu bertaubat. Tapi kalau sudah ada pelanggaran tauhidnya, menyembelih karena selain Allah Subhanahu wa taala, nah ini kita takut tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pelanggaran itu dalam Islam tidak diukur kecil besarnya secara fisik ukurannya.
tapi dia melanggar tauhid apa tidak? Meskipun pelanggaran kecil secara fisik, barang kecil, pelanggaran bentuknya barang kecil, tapi di situ ada pelanggaran tauhid jadi besar. Jadi besar. Sebagaimana amal soleh, amal ketaatan besar, tapi kalau ada pelanggaran tauhid jadi kecil dan tidak ada artinya. Dan maksiat atau dosa sekecil apapun, katakanlah dosa kecil sebiji darah, tapi kalau di situ ada pelanggaran tauhid jadi besar. Dan itu ada yang menunjukkan yaitu hadis atau riwayat dari Imam Ahmad. Meskipun hadis ini diperselisihkan oleh para ulama tentang kesuaiannya karena disinyalir ada ilah oleh sebagian ulama. Tapi paling tidak sebagian ulama mengatakan dia hadis ini adalah hadis mursal sahabat. Hadis mursal sahabat itu adalah hadis yang seorang sahabat meriwayatkan dari sahabat lain, tapi sahabat lain itu tidak disebut dalam sanad, maka itu disebut mursal sahabat. Dan kalau mursal sahabat masih diterima, masih boleh, minimal itu sahabat dari sahabat. Karena kalau dari sahabat tidak mungkin sahabat bohong, tidak mungkin sahabat mengaku-ngaku bahwa Rasul mengatakan hadis padahal tidak, itu tidak mungkin. Karena sahabat itu sudah direkomendasi Allah dan Al-Quran dan Rasulullah sebagai manusia-manusia yang unggul, generasi terbaik, manusia-manusia yang adil, manusia-manusia yang taat kepada Allah, dan Allah meridhai mereka, mereka pun meridhai Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian ulama mengatakan pendapat sahabat itu hujjah, sumber hukum dan sebagainya. Maka berdasarkan pendapat bahwa ini mursal sahabat, status hadisnya mursal sahabat, maka masih bisa dijadikan hujjah. Dan itu, dan bunyi hadisnya adalah an Tariq bin Syihab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Tariq bin Syihab bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dakhala al-jannata rajulun fi dubab. Seorang masuk surga gara-gara seekor lalat. Wa dakhala an-nar rajulun fi dubab. Dan seorang masuk neraka gara-gara juga seekor lalat. Jadi gara-gara perkara yang tidak berarti. Lalat itu seringkali jadi permisalan makhluk yang paling kecil, paling ringan. Lalat itu. Dan Allah Subhanahu wa taala itu dalam satu ayat itu juga menantang manusia yang tidak mengimaninya, yang tidak percaya akan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan dialah zat yang menciptakan dan yang berhak disembah, itu agar manusia menciptakan seekor lalat saja. Itu tantangan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak mungkin manusia bisa menciptakan seekor lalat itu. Jadi selalu dijadikan permisalan tentang perkara yang remeh. Sampai kita kalau ada lalat hinggap itu, saking remehnya, saking nggak diperhitungkan, kita kibaskan tangan kita tanpa kita sadar, refleks saja. Kita lagi makan, ada lalat hinggap di hidung, kita kibaskan tangan kita. Kalau ditanya, tadi ada apa? Nggak tahu, lupa. Kita akan bilang begitu. Kenapa? Saking remehnya nggak diperhitungkan lalat itu. Dan lihat mau dikibas kepada. Maka gara-gara perkara remeh itu orang bisa masuk neraka, bisa masuk surga. Bagaimana? Wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Sahabat bertanya, bagaimana bisa ya Rasulullah? Seekor lalat bisa menyebabkan orang masuk surga atau masuk neraka? Qala Rasulullah menjawab, marra rajulani ala qaum. Ada dua orang sedang lewat di satu lingkungan atau satu kampung. Lahum sanam. Orang kampung atau orang penduduk itu punya berhala. La yajuzu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an. Undang-undang atau aturan di kampung itu gak boleh ada orang melewati berhala itu dalam perjalanannya kecuali harus mempersembahkan sesuatu untuk berhala itu. Kalau tidak akan dieksekusi oleh penduduk setempat. Maka dua orang yang lewat ini penduduk berkata kepada keduanya. Salah satu dari kedua orang itu penduduk kampung berkata kepadanya, "Qarib, wahai orang yang lewat, kamu harus mempersembahkan sesuatu untuk berhala ini." Qala, orang ini menjawab, "Laisa 'indi syai'un muqarrib." Aku enggak punya sesuatu untuk aku persembahkan. Aku enggak punya sesuatu. Aku enggak punya ayam, aku enggak punya kambing, aku enggak punya sapi untuk aku persembahkan untuk berhala. Qalu lahu, penduduk mengatakan kepada orang ini, "Qarib walau dubaban." Persembahkan meskipun seekor lalat. Faqarraba dubaban, maka orang ini mempersembahkan lalat itu.
lalat itu mungkin dibunuh di hadapan berhala itu sebagai sembahan, sebagai persembahan. Jadi sesuatu tidak ada artinya. Bukan ayam, bukan kambing, bukan sapi. Fakhallu sabilahu, maka penduduk kampung melepas dia, nggak ditahan, nggak dieksekusi, dibiarin lewat, karena sudah mempersembahkan seekor lalat. Fadakhalan nar, kata Rasul, maka orang itu masuk neraka. Gara-gara seekor lalat, hanya mempersembahkan seekor lalat, bisa membuat orang masuk neraka. Karena yang diukur kejahatan seorang itu bukan fisik kejahatannya, barang kejahatannya seberapa, tapi pelanggaran tauhid apa tidak. Kalau ada pelanggaran tauhid, maka itu menjadikan kejahatan yang kecil meskipun seekor lalat jadi kejahatan besar yang bisa mengantarkan pelakunya ke neraka. Karena syirik, meskipun cuma mempersembahkan seekor lalat, tapi kalau kepada selain Allah itu syirik, menyebabkan pelakunya ke neraka, kata Rasulullah. Bagaimana kalau yang dipersembahkan itu lebih besar dari itu, ayam atau kambing atau sapi? Lebih bisa mengantarkan pelakunya ke neraka. Kemudian penduduk berkata kepada orang yang kedua, kan tadi yang lewat 2 orang, yang satu sudah lolos karena mempersembahkan seekor lalat dan divonis masuk neraka oleh Rasulullah. Orang yang kedua, penduduk kampung berkata kepadanya, "Qarrib, kamu harus mempersembahkan, kalau tidak kami eksekusi." Faqala, kata orang itu, "Ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an dunallah azza wa jalla." Aku tidak bisa mempersembahkan apapun untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi hamba ini memegang tauhidnya, gak mau mempersembahkan hewan apapun untuk sebuah berhala, karena dia takut itu ada sebuah pelanggaran tauhid yang dimurkai oleh Allah dan menyebabkan dia masuk neraka. Maka fadarabu unuqahu, penduduk kampung mengeksekusi dia. Fadakhalal jannah, tapi dia masuk surga. Rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Az-Zuhd. Kitab Az-Zuhd, bab Az-Zuhd di dalam kitabnya Musnad. Jadi gara-gara seekor lalat orang bisa masuk neraka dan bisa masuk surga karena ketauhidan. Yang melanggar tauhid dengan seekor lalat, dengan persembahan seekor lalat, neraka. Yang mentauhidkan Allah, ya, dengan tidak mempersembahkan apapun, masuk surga. Dengan tidak mempersembahkan lalat, dia masuk surga. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa pentingnya kita menjaga tauhid ini. Amal kita tidak lihat besar kecilnya secara fisik, secara timbangan, banyak sedikitnya secara gerakan, tapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketauhidan kita dalam melakukan amal ibadah itu. Hakikat tauhid adalah memurnikan niat, keikhlasan dalam kita melakukan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Juga pelajaran lain dari hadis ini adalah jangan pernah meremehkan amal kecil. Sekecil apapun amalan, ya, bisa mengantarkan ke neraka atau bisa mengantarkan ke surga. Ada juga seorang wanita dalam hadis lainnya masuk neraka gara-gara seekor kucing. Dakhalatin nar imra'atun fi hirra habasatha. Gara-gara seekor kucing, memelihara kucing, ditahan tapi tidak dikasih makan, masuk neraka. Di hadis lain, seorang masuk surga gara-gara seekor anjing. Anjing kehausan sampai dia di tanah, dikasih minum, ya. Lalu dia masuk surga gara-gara memberi minum seekor anjing itu. Maka jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya kita memperhatikan tauhid dalam setiap amalan kita, karena itulah kunci kita sukses dan selamat dari api neraka. Allahumma shalli. Ini yang saya sampaikan. Kalau mau azan silakan. Gimana? Mau bertanya dulu Pak Adam? Oh, sudah menjadi. Tadi Anda mengatakan bahwa tidak akan apapun Allah tidak membolehkan itu, ya. Ini kan keikhlasannya. Nah, hubungannya dengan munculnya gerakan-gerakan dalam tarawih ilat gitu ya. Kalau dia berargumen saya ikhlas, itu
bisa diterima atau tidak, itu satu. Yang kedua, saya ada dua konteks Al-Quran yang asli dengan yang mungkin ini di dalam sholat itu pemahaman minal muslimin dan pemahaman awal muslimin, itu korelasinya apa? Ini dua pertanyaan. Ada kan awal muslimin, tapi ada perang sholat pemahaman minal muslimin, itu korelasinya. Ini wajah itu wajahnya. Iya. Jadi awal muslim dan aslinya dan setelah apa ya. Tapi kalau yang Abdul Kiro kan ada pemahaman minal muslimin, itu masuk korelasinya dua pernyataan ini gimana? Sebentar saya cari yang selengkapnya. Berbeda jelas di awal itu minal. Tapi pun yang minal muslim bukan dari Al-Quran apa? Yang maksud Bapak doa iftitah ya kan? Iya. Wa ma ana minal musyrikin, bukan wa ma ana minal muslimin. Wa ma ana minal musyrikin. Wa ana awwalul muslimin. Kalau dalam ayat tadi, itu maksudnya adalah Nabi Muhammad SAW, Muslim yang pertama. Wa ma ana minal musyrikin. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Aku menghadapkan wajahku kepada Allah Subhanahu wa taala lurus, tidak kanan kiri. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukan orang musyrik. Jadi benar-benar hanya untuk Allah Subhanahu wa taala aku hadapkan wajah, bukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi konteksnya itu menafikan kesyirikan dari diri. Jadi kalau wa ma ana minal muslimin, ya berarti masa sih kita berdoa saya bukan orang muslim, enggak mungkin. Artinya berarti begitu. Wa ma ana minal muslimin, saya bukan orang muslim. Masa kita berdoa begitu kan enggak mungkin. Jadi wa ma ana minal musyrikin. Yang kedua, wa ma ana minal muslimin dari nasalatin. Nah, yang kedua itu wa ma ana minal muslimin. Cek dulu di Quran. Wa ana awalul muslimin, yang tadi wa ana awalul muslimin. Wa ana minal muslimin, satunya lagi. Itu surat Yunus kalau yang wa ana minal muslimin. Kalau yang tadi wa ana awalul muslimin. Yang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Kalau dalam surat Yunus wa ana minal muslimin. Jadi yang tadi sudah benar. Raweh 4, alasannya yang benar apa? Ikhlas. Kan diterima amalan itu selain ikhlas harus apa? Sesuai dengan petunjuk Nabi. Nabi memberi petunjuk kalau sholat itu harus tumanina. Sebagaimana seorang sahabat ketika sholat rukunya cepat, jadi nempel langsung berdiri, nggak ada tumaninanya. Nggak ada tumaninanya. Sujud juga begitu cepat, nggak ada tumaninanya. Maka sholli fa inna kalau sholli kata Rasulullah, sholat lagi, kamu belum sholat, biasa sholat kamu. Sampai 3 kali dia, sholatnya cepat terus sampai 3 kali. Baru setelah itu diajarkan Rasulullah kalau kamu sholat, maka sholatlah dengan tumanina, yaitu minimal berhenti sejenak. Kalau rukuk sejenak, jangan langsung Allahu Akbar sama Allahu Hamidah, itu nggak ada tumaninanya. Jadi harus berhenti sejenak, baru sami Allah liman hamidah. Tapi selama ada tumanina, meskipun cepat, selama ada tumanina, kalau doa-doa kan sunnah. Subhana rabbil azim, subhana rabbil itu sunnah, bukan wajib kan. Salat tetap sah kalau nggak dibaca pun. Iya, sebagai dia berdoa sebenarnya
awet cepat itu. Iya, kalau tidak tumanina tidak sah. Nggak bisa terima. Tidak sah kalau tidak tumanina. Tidak tumanina. Tumanina itu rukun sholat. Rukun sholat. Jadi tidak cukup ikhlas saja, tapi harus sesuai dengan petunjuk Nabi di dalam ibadah sholat. Jadi syarat diterimanya amalan kan dua, ikhlas dan mutaba'atul Rasul sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Saya sholat subuh 4 rakaat ikhlas karena Allah, diterima nggak? Enggak, tidak sesuai. Subuh 2 rakaat. Jadi selain sesuai, selain ikhlas harus sesuai. Nggak cukup ikhlas saja. Saya judi ikhlas, boleh nggak Pak? Saya riba, bayar riba, utang, kemudian harus bayar bunga. Saya ikhlas kok, saya ridho bayar bunga ini. Jadi halal kan? Enggak, harus sesuai juga. Nggak cukup ikhlas, harus sesuai. Allah SWT. Ada lagi? Nah. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.